Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, Bapak ingatkan untuk masuk login ke e-learning dan klik absen karena Bapak mengambil absensi dari e-learning ya. Nah, dan kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan hari ini. Masih dalam satu tema besar yaitu tentang Sumpah Pemuda. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtema yang terakhir tentang penguatan jati diri ke Indonesia. Subtema ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Yang kedua, nasionalisme yang revolusioner. Yang ketiga, Volksraad sebagai wahana perjuangan. Dan yang terakhir adalah berakhirnya masa kolonial. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda, bagaimana latar belakang munculnya politik etis, bagaimana munculnya kaum-kaum pergerakan nasional, sehingga memunculkan semangat cita-cita persatuan, dan dimanifestasikan dalam sebuah kongres pemuda, maka pada pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas tentang perjuangan ya setelah dilaksanakannya kongres pemuda tersebut. Yang pertama, politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Nah, setelah politik etis yang mengakibatkan munculnya kaum-kaum terpelajar, golongan-golongan priayi baru, banyak kaum-kaum terpelajar itu melakukan gerakan-gerakan politik di Hindia Belanda. Tujuan gerakan-gerakan politik mereka itu sama, yaitu ingin mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan kejayaan bagi masyarakat pribumi atau bumi putra. Dalam sejarahnya, tidak hanya kaum pria saja yang mendominasi pergerakan-pergerakan nasional, melainkan kaum wanita atau perempuan pun juga memiliki andil atau peran dalam pergerakan nasional. Salah satu peran atau salah satu jasa dari kaum-kaum perempuan di Hindia Belanda pada waktu itu bisa kita lihat dari berdirinya organisasi-organisasi wanita di Indonesia. Salah satunya pada tahun 1912 ada organisasi Putri Mardika di Jakarta yang merupakan organisasi perempuan pertama yang ada di Hindia Belanda. Atau juga ada juga organisasi Kartini Fonds yang dibangun oleh Nyonya Van de Venter ya pada tahun 1912 juga. Nah, munculnya organisasi-organisasi perempuan di Hindia Belanda selain salah satu bentuk emansipasi di mana pada saat itu, pada zaman itu, perempuan masih menjadi subordinat dari laki-laki. Kita tidak bisa menyamakan kondisi zaman sekarang dengan zaman awal abad ke-20. Sangat-sangat jauh berbeda. Hak-hak dan kewajiban perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Sehingga masih terjadi dikotomi yang sangat besar antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Nah, berdirinya organisasi-organisasi perempuan atau wanita di Hindia Belanda ini mewakili sebagai salah satu cita-cita atau semangat kaum perempuan untuk memiliki atau untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Salah satunya itu adalah hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, hak-hak untuk memperoleh pendidikan, hak-hak untuk bisa bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian berdirinya organisasi-organisasi perempuan atau wanita yang dimotori oleh organisasi Putri Mardika maupun Kartini Founds ini memunculkan banyaknya organisasi-organisasi perempuan yang lain di wilayah-wilayah Hindia Belanda. Terakhir, organisasi-organisasi perempuan ini kemudian berinisiatif untuk melaksanakan Kongres Perempuan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Nah, Kongres Perempuan
yang dilaksanakan 22 sampai 25 Desember ini, sampai sekarang itu diperingati sebagai Hari Ibu. Jadi kalau kita nanti di bulan depan, bulan Desember, tanggal 22, biasanya memperingati Hari Ibu, itu kenapa harus tanggal 22 Desember, itu diambil dari pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, yaitu tanggal 22 Desember 1928. Salah satu hasil dari Kongres Perempuan yang pertama ini itu adalah kesepakatan untuk mendirikan Perserikatan Perhimpunan Istri-Istri Indonesia atau PPII. Kemudian nasionalisme yang revolusioner. Revolusioner di sini artinya sangat berbeda dengan pergerakan-pergerakan nasionalisme sebelumnya. Nah, salah satu contoh nasionalisme yang revolusioner ini diwakili oleh Insinyur Soekarno. Ya, jika calon dari Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 itu mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. PNI yang didirikan oleh Insinyur Soekarno ini sangat bersifat radikal. Radikal di sini artinya sangat militan, sangat keras ya dalam mengkritik segala kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dirasa merugikan kaum bumi putra. Nah, pergerakan-pergerakan PNI di bawah pimpinan Insinyur Soekarno yang sangat radikal dan sangat menentang kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu berujung pada ditangkapnya Insinyur Soekarno ya pada tahun 1930 dan kemudian diasingkan atau ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. Insinyur Soekarno yang menjadi pemimpin PNI itu dianggap sebagai tokoh yang sangat berbahaya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sehingga Insinyur Soekarno itu ditangkap oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan kemudian dipenjara. Nah, ketika Insinyur Soekarno dipenjara di Sukamiskin, ya, partai PNI yang dipimpinnya itu pecah menjadi dua partai. Yang pertama itu adalah Partai PNI Baru, ya, yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sedangkan yang kedua itu adalah Partindo atau Partai Indonesia yang dipimpin oleh Sartono. Nah, selepas Insinyur Soekarno keluar dari Lapas Sukamiskin, ya, Lapas Sukamiskin, Insinyur Soekarno lebih memilih bergabung kepada Partindo yang dipimpin oleh Sutarno. Ya, kenapa Bung Karno lebih memilih kepada Partindo jika dibandingkan dengan PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir itu lebih kepada ideologi atau cara perjuangan. Di mana PNI baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir itu dirasa oleh Bung Karno tidak tidak sama dengan cita-cita perjuangan yang Bung Karno inginkan. Kan tetapi kedua-duanya baik PNI baru maupun Partindo ini memiliki cita-cita yang sama menentang penjajahan dan melawan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan akhirnya tiga tokoh tersebut Soekarno, Hatta, dan Syahrir itu kemudian ditangkap lagi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kenapa ditangkap, Pak? Sama seperti penangkapan Insinyur Soekarno pada tahun 1930, ya, tokoh-tokoh PNI baru dan Partindo tersebut itu dianggap berbahaya. Ya, berbahaya karena mengancam ya eksistensi pemerintah kolonial Belanda lewat kritik-kritik tajamnya. Sehingga ketiga tokoh tersebut akhirnya diasingkan ke ND, Flores ya, Nusa Tenggara Timur dari tahun 1934 sampai 1938. Jadi kurang lebih selama 4 tahun tokoh-tokoh ya bapak-bapak bangsa kita itu ditangkap
dan kemudian diasingkan di sana beserta keluarganya masing-masing. Kemudian Volksraad sebagai wahana perjuangan. Volksraad itu adalah dewan rakyat atau sekarang sering istilahnya itu sama dengan parlemen. Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah parlemen yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana di dalamnya itu ya golongan-golongan bumi putra atau pribumi itu memiliki perwakilan di dalam Volksraad tersebut. Sekalipun memiliki perwakilan, tapi golongan-golongan pribumi itu tetap tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk membuat sebuah kebijakan. Nah, ketika ya terjadi petisi Sutarjo, Kartohadikusumo, ya seorang tokoh pergerakan nasional juga, ya Volksraad itu menjadi ramai. Ya, jadi ada seorang tokoh yang bernama Sutarjo Kartohadikusumo, ya beliau adalah salah satu anggota Volksraad. Itu pada tahun 1930 ketika Bung Karno ditangkap dan kemudian dipenjara di Sukamiskin, ya Pak Sutarjo ini diminta kesaksiannya, ya karena dianggap menentang pemerintah kolonial. Nah, kemudian pada tahun 1936, ya ketika fasisme internasional itu mulai sangat populer. Fasisme itu paham ultranasionalis ya, yang populer pada tahun 1930-an. Sutarjo itu mengirimkan petisi, ya, mengirimkan petisi itu atau mengirimkan usul, ya, kepada Volksraad, ya, agar nanti disampaikan kepada Gubernur Jenderal, ya, dan kemudian disampaikan kepada Ratu Belanda di Eropa sana dan Parlemen Belanda di Eropa sana. Salah satu isi petisi Sutarjo yang sangat penting itu adalah meminta hak otonomi. Jadi Sutarjo menganggap bahwa sudah saatnya pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan hak otonomi kepada kaum bumi putra untuk mengurus keperluannya sendiri. Jadi menurut Sutarjo, sudah selayaknya Indonesia itu jangan dijajah lagi karena sudah cerdas dengan politik etis itu ya, dengan pendidikan yang diakibatkan oleh politik etis, maka sudah sewajarnya rakyat Indonesia itu diberikan keleluasaan untuk mengurus hidupnya sendiri. Akan tetapi, pada tanggal 16 November 1938, Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda itu menolak petisi tersebut. Nah, ditolaknya petisi tersebut oleh Ratu Belanda itu mengakibatkan justru semakin maraknya, semakin kuatnya ya pergerakan-pergerakan nasional. Nah, itu salah satu dampak dari petisi Sutarjo. Jadi petisi Sutarjo ini akhirnya membuka mata ya kaum-kaum intelektual atau tokoh-tokoh pergerakan bahwa memang kemerdekaan itu tidak bisa diminta karena Belanda itu tidak akan pernah memberikan kemerdekaan atau memberikan otonomi kepada masyarakat Indonesia. Nah, dengan penolakan petisi Sutarjo ini makin membulatkan tekad semangat para tokoh-tokoh pergerakan nasional ya, supaya merebut kemerdekaan itu dengan caranya sendiri karena Belanda tidak akan mau memberikan kemerdekaan itu. Nah, kemudian berakhirnya masa kolonial. Nah, berakhirnya masa kolonial ini ditandai dengan kedatangan Jepang. Ya, jadi berakhirnya masa kolonial Belanda di Nusantara di Indonesia ini ditandai dengan kedatangan Jepang. Tapi sebelum terjadinya atau sebelum kedatangan Jepang ke Nusantara, terlebih dahulu di tahun 1930-an sampai awal 1940-an itu, ya, pergerakan-pergerakan nasional di
Hindia Belanda itu sudah mampu dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kenapa mampu dikontrol, Pak? Karena pemerintah kolonial sangat bersifat represif terhadap kaum-kaum pergerakan nasional. Setiap ada pergerakan nasional yang bersifat radikal, yang keras menentang pemerintah kolonial, maka sudah dapat dipastikan mereka akan ditangkap oleh pemerintah dan kemudian diasingkan atau bahkan dipenjara. Sehingga akhirnya nyali dari pergerakan kaum-kaum pergerakan nasional ini sedikit demi sedikit sudah mulai menurun. Karena sifat yang terlalu keras dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Tapi tetap tidak menurunkan semangat perjuangan, karena nanti ada beberapa kaum-kaum pergerakan nasional yang memilih jalan kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda sebagai salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nah, kemudian di dalam Volksraad pun, Bapak tadi sampaikan, sekalipun kaum pribumi atau bumi putra memiliki perwakilan-perwakilan di Volksraad atau di parlemen, tetap saja tidak memiliki kekuatan untuk membuat atau menekan sebuah kebijakan. Akan tetapi minimal ya, walaupun tidak bisa menekan atau tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi bumi putra, tetapi Volksraad itu bisa menumbuhkan semangat persatuan. Ya, menumbuhkan semangat persatuan sesama kaum-kaum pergerakan yang ada di dalam Volksraad itu sendiri. Nah, masa kolonial, Bapak ulangi lagi, pada akhirnya itu berakhir ya pada saat kedatangan Jepang di Indonesia dan kemudian Belanda menyerah kepada Jepang. Baik, mungkin itu saja ya pembahasan dari Bapak. Bisa kalian explore lebih jauh dari LKS ataupun buku-buku yang lain. Jika ada kekurangan dari Bapak, mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.